Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Adik Kinyu dikatakan bahwa kali ini Lord Wukongsu tampaknya menyerang menara Stellar Anda. Apakah formasi defensif itu benar-benar tangguh? Dama Yanji bertanya. Sekarang ada lebih dari 10.000 iblis lepas dari kesengsaraan ke-6 di Istana Yinggu. Dia hanyalah iblis biasa, kecuali mendapat kehormatan menjadi orang yang memperoleh diagram penghancur surga. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan Wukongsu yang gagal mendobrak formasi pertahanan Stellar Tower. Terkejut oleh pikiran Kinyu segera menjawab, Yanji, formasi pertahanan itu dibuat oleh paman Lan saya secara pribadi. Ini disebut formasi bintang surgawi agung. Bahkan di sekolahku itu salah satu formasi yang relatif tangguh. Formasi ini tangguh karena tidak memiliki persyaratan pengontrol yang tinggi. Sekolahmu? Dame Yanji menjadi penasaran di hatinya. Setelah menderita kekalahan di tangan formasi pertahanan Stellar Tower, iblis top lepas seperti Wukongsu mulai memperhatikan dengan cermat makhluk abadi di belakang Stellar Tower. Jika Dame Yanji dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang Paman Lan, bukankah ini akan menjadi perbuatan jasa yang berjasa? Saudara Kinyu, apa nama sekolahmu? Dame Yanji bertanya pada Kinyu melalui transmitternya. Sebuah ide muncul di benak Kinyu, dia dengan santai muncul dengan sebuah nama sekolah. Kami disebut Sekolah Senyang. Paman Lan tidak lain adalah paman tuanku. Sekolah Senyang, siapa gurumu? Apakah Anda masih memiliki master paman lain di dunia fana? Apakah kamu punya teman sekolah? Dame Yanji menanyakan beberapa pertanyaan terus-menerus. Kinyu menjawab melalui transmitternya, tuanku sudah lama naik. Di dunia fana, saya punya beberapa paman master dan tentu saja lebih banyak teman sekolah. Jantung Dame Yanji berdegup kencang. Tidak hanya pendeta Ming Liang, bahkan Wukongsu sangat ingin mengetahui misteri Kinyu, sekolahnya, dan makhluk abadi yang lepas di belakang menara Stellar. Tapi Dame Yanji merasa dirinya sendiri akan menemukan kebenaran. Sekolah Senyang, saudara Kinyu, kupikir harta pelindung yang dimiliki oleh adik perempuanmu itu setidaknya adalah senjata abadi kelas menengah kan? Memiliki harta karun dan formasi bintang surgawi yang hebat itu Sekolah Senyang, Anda pasti sekolah yang besar. Tapi kenapa tidak ada yang pernah mendengarnya? Dame Yanji bertanya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Kinyu. Yanji, ini adalah rahasia besar sekolahku. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakannya kepada orang luar secara acak? Hati Dame Yanji menegang. Dia berkata dengan tergesa-gesa melalui pesan saudara Kinyu, apa pentingnya memberitahu saya? Tidak ada yang tahu di mana Sekolah Senyang Anda berada dan saya juga tidak akan bertanya tentang kekuatan sekolah Anda. Tidak apa-apa jika Anda hanya memberi saya beberapa informasi umum. Kinyu merenung untuk waktu yang lama. Baiklah Yanji, aku akan memberitahumu beberapa informasi umum. Sebenarnya Sekolah Senyang tidak berasal dari planet ini. Itu adalah sekolah Shusen di tempat lain. Hanya saja, seorang senior sekolah saya secara tidak sengaja mengalami celah spasial untuk sampai di ruang ini. Kemudian mendarat di planet ini dan mendirikan Sekolah Senyang di sini. Sekolah saya telah diwariskan selama lebih dari 100.000 tahun sejak saat itu. Yanji mengenai lokasi sekolah saya benar-benar tidak dapat memberitahu Anda. Kalau tidak, seniorku di sekolah pasti akan memasukkanku ke dalam kurungan. Dia tertawa dalam pikirannya. Hanya berkat pengetahuan yang ditinggalkan oleh Master Lewi barulah dia menjadi sadar akan konsep planet dan ruang, dan sekarang dia dengan santai mengarang cerita dengan mereka. Ceritanya hanya berfungsi untuk membuatnya tampak lebih tak terduga di mata orang luar. Tidak berasal dari planet ini, datang dari luar angkasa. Yanji benar-benar tercengang. Secara umum, sebagian besar praktisi lepas tahu bahwa dunia tempat mereka tinggal adalah planet yang sangat besar dan terdapat Ultra Winds dan Ultra Bolts di tingkat tertinggi langit. Praktisi lepas manapun yang relatif kuat dapat melewati lapisan Ultra Winds ini dan Ultra Bolts untuk memasuki ruang angkasa yang tak terbatas. Namun di luar angkasa ada jarak yang sangat jauh antara dua planet. Ada praktisi lepas yang terbang menjauh dari planet mereka, tetapi sangat mudah tersesat dengan teleportasi di luar angkasa karena meskipun dua planet tampak tidak jauh satu sama lain, jarak di antara mereka sebenarnya sangat jauh. Kesengsaraan ke-11 yang hilang akan membutuhkan 100 tahun untuk terbang dari planet di benua Tenglong ke planet terdekat.
Bahkan jika mereka menggunakan teleportasi secara sporadis, itu masih akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, seorang praktisi lepas pernah mencapai planet terdekat hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah tempat terpencil tanpa tanda-tanda bentuk kehidupan apapun. Saudari Qin Yu senior, sekolahmu itu benar-benar hebat. Jarak antar planet di alam semesta sangat jauh. Sangat lambat untuk mengandalkan teleportasi sendirian untuk terbang di luar angkasa tanpa batas. Tetapi senior Anda bahkan dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta. Saya pernah mendengar Damelian, Yu dari sekolah saya mengatakan bahwa seorang ahli hanya dapat melakukan itu mulai dari Raja, Iblis, atau tahap abadi emas Damelian Jikagum. Hari ini aku sudah memberitahumu banyak rahasia. Qin Yu tentu tidak berani mengatakan lebih banyak, karena dia takut akan berbohong terlalu banyak untuk kebaikannya sendiri. Ada sedikit rasa dingin di matanya setelah dia meletakkan pemancar itu. Benih rencana telah ditanam, Damelian Ji pasti akan memberitahu informasi ini kepada orang-orang seperti Wu Hongsu. Sekolah senyap reputasi sekolah yang tidak ada ini perlahan akan menyebar. Yang pertama dari 3 langkah rencana ini telah resmi dimulai. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Selain pembantaian lebih dari 10 juta warga, Kaisaran Qin, klan Qinnya hampir hancur dengan sejumlah besar anak dan istri saudara laki-lakinya yang kedua terbunuh. Dia tidak akan menyelesaikan skor ini dengan mudah hanya dengan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia ingin meneror ke dalam hati 2 sekolah super dan praktisi lepas yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat mengandalkan Qin Yu Immortal Mansion, Lord of Black Flames Ring, dan pedang abadi yang hanya didukung oleh sepotong batu suci elemen kelas atas. Apa yang harus dia lakukan adalah memanfaatkannya secara efektif untuk mencapai hasil terbaik. Qin Yu, Hovi, dan He Yu terbang ke selatan langsung dari Pulau Snowfish. Lautan ini bahkan lebih besar dari samudra di Northern Territory. Setelah terbang selama beberapa bulan penuh, 3 bersaudara itu akhirnya melihat sebuah benua di kejauhan. Ada hamparan kehijauan yang luas di benua itu, dan energi suci alaminya jauh lebih tebal daripada di benua Qianlong. Mereka telah mencapai benua Tenglong. Dari segi lingkungan, benua ini memang jauh lebih baik daripada benua Qianlong. Karena memiliki kepadatan energi suci alam yang tinggi, ini adalah tempat yang sangat subur dan pepohonan di sini juga tinggi dan megah. Benua Tenglong juga memiliki manusia. Jumlah manusia di benua Tenglong jauh lebih banyak daripada di benua Qianlong. Manusia adalah dasar dari Kshusenis, hanya 1 dari 1000 manusia yang berhasil menjadi seorang Kshusenis. Ada ratusan juta Kshusenis di benua Tenglong, sehingga mudah untuk membayangkan betapa besarnya populasi manusia di benua ini. Tapi benua Tenglong sangat luas, bahkan jauh lebih besar dari 3 kerajaan besar dan wilderness yang disatukan. Oleh karena itu, meski memiliki jumlah manusia yang sangat banyak, benua ini masih merupakan tempat berpenduduk jarang. Qin Yu, Hovi, dan He Yu terbang di atas awan. Karena sudah sampai di benua Tenglong, mereka tidak perlu putus asa lagi meskipun benua ini sangat besar. Mengingat level kekuatan 3 bersaudara saat ini, mereka dapat mencapai lokasi manapun di benua dengan sangat cepat hanya dengan menunggangi awan. Kakak, tempat ini memiliki banyak manusia dan juga banyak Kshusenis. Kami baru saja terbang, tetapi saya sudah melihat puluhan ribu Kshusenis. Hanya saja tidak ada satupun yang berada di atas panggung Dongsu itu terlalu lemah. Hou Fui menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Hou Fui dan He Yu keduanya setidaknya adalah binatang dewa kelas atas. Dalam hal kekuatan individu, mereka lebih unggul dari 3 singa es ekstrim. Selain itu, mereka memiliki teknik rahasia dalam, ingatan turun-temurun mereka, dan tongkat hitam dan tombak penusuk awan yang diberikan kepada mereka oleh Paman Lan. Meskipun memiliki efek peningkatan yang cukup biasa-biasa saja, senjata ini bahkan lebih keras daripada pedang abadi kelas menengah Qin Yu. Meskipun Hovi dan He Yu lebih lemah dari Qin Yu, celah kekuatannya tidak signifikan. Tinta Kilin adalah dewa binatang kelas menengah sehingga dia bisa menandingi singa es ekstrim jika senjata tidak dihitung, tetapi dia tidak memiliki senjata yang bagus. Inkingi adalah senjata abadi kelas menengah. Sekarang saya berikan kepada Anda. Dengan senjata ini, Anda harus mampu mengalahkan praktisi umum kesengsaraan ke-6 yang lepas. Qin Yu tersenyum memberikan senjata abadi ke Kilin Tinta. Ini terlihat seperti kuas tulis, tetapi mengambil dan mengirimkan energi pedang secara konstan.
Tahap kesusahan ketiga sebanding dengan tahap Dacheng dan Qilin. Tinta adalah binatang dewa sehingga bahkan tanpa senjata ia sekuat praktisi lepas kesusahan ke-6 biasa. Dengan senjata abadi kelas menengah ini, kekuatannya secara alami telah meningkat pesat dan tidak lagi sulit baginya untuk mengalahkan praktisi yang lepas dari kesengsaraan ke-6 sekarang. Qin Yu seorang diri dapat mengalahkan praktisi longgar kesusahan ke-8. Yasi bersaudara juga dapat mengalahkan praktisi lepas kesusahan ke-8 dengan bergabung. Hou Fi dan He Yu dekat dengan Qin Yu yang sedang berkuasa. Mereka setidaknya memiliki kekuatan praktisi lepas kesusahan ke-7 atau bahkan mungkin lebih. Tinta Qilin sedikit lemah, tetapi dengan tambahan senjata abadi kelas menengah sekarang, dia juga bisa mengalahkan praktisi longgar kesusahan ke-6. Sangat sulit untuk menilai kekuatan Hou Fi dan He Yu, terutama karena tidak ada yang tahu apakah mereka adalah hewan super divine yang merupakan hewan dewa top legendaris atau bukan. Binatang ilahi kelas tinggi sudah sangat kuat, tapi binatang dewa super yang dapat dihitung dengan satu tangan bahkan lebih luar biasa kuat. Siapa yang tahu seberapa kuat Hou Fi dan He Yu sebenarnya? Semuanya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghasut permusuhan antara Istana Yingyu dan Kuil Qingsu sehingga mereka akan bertarung satu sama lain. Tentu saja kita harus membunuh beberapa anggotanya untuk mencapai itu. Mengingat kekuatan kita saat ini untuk amannya target kita adalah kesengsaraan ke-4, kesusahan ke-5 dan kesusahan ke-6 yang membebaskan praktisi. Qin Yu mengatakan sambil melihat 6 orang di depannya. Hou Fi berkata dengan teriakan aneh terlalu rendah. Kamu membidik terlalu rendah kakak. Praktisi bebas kesusahan ke-6 hanya setara dengan level 3 standar abadi tidak lebih. Saya bisa menghancurkan salah satu dari mereka sampai mati dengan pukulan tongkat saya. Mereka sama sekali tidak menantang terlalu rendah. He Yu hanya mengatakan beberapa kata. Qin Yu kaget, tapi kemudian dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Fei Fei, Xiao He, kamu benar-benar percaya diri. Tapi kali ini kita tidak bisa sembarangan. Baiklah, baiklah. Jangan lihat aku seperti itu, Fei Fei. Kami memiliki Qingyi Immortal Mansion untuk pertahanan. Jadi saya setuju bahwa target utama kami adalah praktisi yang bebas dari kesengsaraan ke-8. Karena permintaan saudara sumpahnya, Qin Yu tidak punya pilihan selain bertujuan lebih tinggi. Dia memiliki Qingyi Immortal Mansion sehingga dia tidak khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sin berpindah Wang Yuan, Anda lebih berbakat dari saya, jadi Anda bergabung dengan nomor 1 di sekolah kuil Qingsu, sementara saya hanya bisa bergabung dengan sekolah kecil yang tidak dikenal. Ketika kita masih manusia biasa di pedesaan, Anda menggertak saya. Sekarang Anda bahkan ingin merebut biji kelas atas saya. Bermimpilah. Suara yang sangat marah datang dari kejauhan. Lixin, bagaimana fusionis tingkat jindan yang lemah sepertimu diizinkan untuk memiliki biji kelas atas semacam ini? Sekarang saya sudah menjadi ahli tahap Yuanying. Setelah saya mendapatkan senjata suci kelas atas, saya pasti akan menjadi murid elit kuil Qingsu. Suara lain naik. 2 suara ini bergegas menuju Qin Yu dengan kecepatan tinggi. Qin Yu dan 6 lainnya saling memandang dan saling tersenyum. Di mata mereka, seorang fusionis tingkat jindan dan seorang tahap Yuanying benar-benar sangat lemah. Jangan sombong Wang Yuan, dalam setengah bulan terakhir, beberapa ratus orang abadi dari kuil Qingsu Anda telah meninggal. Beberapa ratus murid biasa di sekolah Anda telah meninggal juga. Apa yang menarik dari kuil Qingsu? Meskipun sekolah Lianhua saya kecil, setidaknya tidak ada orang di sekolah saya yang meninggal. Mereka dibunuh oleh iblis-iblis lepas itu, tapi istana Yingyu juga kehilangan beberapa ratus iblis lepas, jadi kita tidak kekurangan. Setidaknya kuil Qingsu saya masih memiliki keabadian yang mati. Bagaimana dengan sekolah Lianhua? Sekolahmu sama sekali tidak memiliki yang abadi, hidup atau mati. Mata Qin Yu berkilauan, dia belum memulai hasutan, tapi sepertinya beberapa masalah besar telah muncul antara istana Yingyu dan kuil Qingsu. Si berpindah memperlihatkan bunga bertebaran di tanah. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka tidak diinjak. Bunga-bunga dengan berbagai warna ini sangat indah, tetapi saat ini 2 orang pemuda sedang berdiri di tengah rumpun bunga yang tak terbatas ini. Salah satunya mengenakan gaun biru tua dan ada darah di sudut mulutnya. Pria di depannya mengenakan jubah emas yang menarik perhatian dan menatapnya dengan senyum dingin. Guru, ketika saya mendengar mereka berbicara satu sama lain, barusan saya bahkan berpikir ada celah besar di antara mereka. Tapi sekarang ternyata yang satu berada di tahap akhir jindan, sedangkan yang lainnya berada di tahap
Yuan. Celah daya sama sekali tidak besar. Tinta Kilin mendecakkan lidahnya beberapa kali dan berkata dengan cara yang sama sekali tidak peduli. Singa Extreme Sixteen berkata sambil tersenyum, kamu tidak berpikir dengan hati-hati, Inky. Jika benar-benar ada celah kekuatan yang besar di antara mereka berdua, mengapa pria berjubah emas bernama Wang Yuan masih belum bisa merebut biji kelas atas begitu lama? Kamu benar, Tinta Kilin tiba-tiba mengerti. Qin Yu Hovi dan He Yu memusatkan perhatian mereka pada percakapan antara Lixin dan Wang Yuan. Mata Lixin penuh dengan ketabahan. Benar, sekolah Lian Hua saya kecil, bahkan tidak masuk dalam peringkat 1000 sekolah Xingxian teratas. Ini sekecil yang bisa Anda dapatkan? Kuil Qingsu Anda adalah sekolah besar nomor 1 sekolah Xingxian. Ketika kami masih di pedesaan, Anda lebih berbakat dari saya, dan saya hanya memiliki sedikit bakat. Kata-kata Lixin mengandung tanda-tanda kebencian. Sepertinya dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Saya berlari ke begitu banyak sekolah tetapi tidak ada yang menginginkan saya. Pada akhirnya hanya sekolah Lian Hua yang menerima saya. Tapi Anda dibawa oleh kuil Qingsu. Anda memiliki banyak bakat, sekolah yang bagus dan teknik yang bagus untuk berlatih, sedangkan saya memiliki sedikit bakat, sekolah yang buruk dan teknik yang buruk untuk berlatih. Tetapi lihatlah Anda sekarang. Anda hanya sedikit di depan saya. Saya sudah mencapai puncak tahap akhir Jin dan juga saya hanya selangkah lagi dari panggung Yuanying. Lixin telah mengalami semua jenis kesulitan sehingga mentalitasnya telah menjadi sangat kuat. Sebaliknya semuanya berjalan mulus untuk Wang Yuan, jadi mentalitasnya tidak terlalu kuat. Tidak heran, dia hanya sedikit di depan Lixin. Lixin, sebuah suara tiba-tiba terdengar, baik Lixin dan Wang Yuan yang berada di jalan buntu terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat ke tempat suara itu berasal dan melihat seorang pria dingin berjubah hitam terbang turun dari langit. Jantung Wang Yuan berdegup kencang. Auranya bahkan lebih kuat dari Master. Tuan Wang Yuan baru saja mencapai tahap akhir Dongsu, jadi secara alami ada celah besar antara dia dan Qin Yu. Lixin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Qin Yu menatap Lixin dan berkata, dia pasti tahu bahwa pria ini jauh lebih kuat dari dia dan Wang Yuan, jadi dia membungkuk dan berkata sekaligus, senior saya sedang diburu oleh pencuri ini. Dia mencoba untuk mengambil biji kelas atas saya dengan paksa. Saat pencuri ini masih berdiri di sini, sangat sulit bagi saya untuk tenang dan menjawab pertanyaan Anda. Qin Yu hanya melihat Wang Yuan. Wang Yuan menggerakkan otaknya dan berkata, saya adalah murid kuil Qingsu. Beberapa hari yang lalu, saya cukup beruntung untuk mendapatkan sebongkah biji kualitas terbaik. Siapa yang mengira itu akan direnggut oleh bocah ini di jalan? Senior, saya harap Anda bisa memperbaiki keseimbangan untuk saya. Saya akan selamanya berterima kasih kepada Anda untuk itu. Wang Yuan menggigit Lixin sebagai balasan, tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa sekarang Qin Yu dengar semuanya dari kejauhan. Kamu sangat tidak tahu malu, Lixin berkata dengan dingin. Wang Yuan bagaimanapun berkata dengan tegas, Lixin, biji kelas atas ini diambil oleh saya secara pribadi bukan. Tapi kamu bahkan ingin menjebakku. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Anda bahkan ingin menyebut putih hitam, berisik. Qin Yu melambaikan tangannya. Sinar energi emas dari inti surya segera membungkus tubuh Wang Yuan, menguranginya menjadi ketiadaan. Hati Lixin melompat, dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Yuan akan mati dengan cara ini setelah mencapai tahap Yuanying. Senior, jangan ragu untuk bertanya padaku tentang apapun yang kamu suka. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tanpa syarat. Lixin membungkuk dan berkata dengan sangat hormat. Qin Yu tiba-tiba berkata, dengar beberapa waktu lalu istana Yu dan kuil Qingsu mulai mengumpulkan praktisi lepas dari setiap tempat dan membiarkan sejumlah besar praktisi lepas berkumpul di wilayah mereka. Apa yang terjadi sejak itu? Sepertinya saya mendengar Anda menyebutkan kematian beberapa ratus makhluk abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Senior, kamu seharusnya baru saja kembali dari luar negeri kan? Lixin berkata sambil tersenyum untuk beberapa alasan. Sisi setan lepas dan sisi keabadian yang lepas tiba-tiba mulai berkumpul di istana Ginyu dan kuil Qingsu. Tetapi setelah itu dua sekolah ini mulai membunuh satu sama lain. Qin Yu mengerutkan kening, pada awalnya hanya murid biasa yang mati. Seiring waktu berlalu keabadian yang lepas mulai mati juga.
Banyak kesusahan pertama, kesusahan kedua, dan kesusahan ketiga yang kehilangan keabadian telah terbunuh, dan bahkan beberapa yang abadi dari kesusahan keempat telah terbunuh juga. Tidak hanya korban abadi kuil Kingsu, bahkan banyak iblis lepas dari istana Ginyu juga telah terbunuh. Risi tiba-tiba mengerutkan kening, namun kematian makhluk abadi yang lepas ini sangat aneh. Beberapa menghilang begitu saja, sementara beberapa mati saat melawan setan lepas. Bagaimanapun sepertinya banyak dari mereka yang mati karena kedua belah pihak sudah mulai menguji satu sama lain. Ginyu menanyakan pertanyaan lain. Lixin menjelaskan ini sangat sederhana. Mengapa istana Ginyu dan kuil Kingsu mengumpulkan begitu banyak iblis yang lepas dan yang abadi? Mungkinkah agar mereka bisa membuang waktu untuk mengisi diri dengan makanan dan minuman? Mereka pasti akan saling menyerang dan bertarung. Sekarang mereka hanya menguji air. Hanya beberapa ratus yang meninggal, tetapi istana Ginyu dan kuil Kingsu masing-masing telah mengumpulkan lebih dari 10.000 praktisi yang lepas. Apakah beberapa ratus benar-benar berarti? Lixin berkata sambil tertawa dingin. Saya pikir darah akan segera mengalir di sungai di benua Tenglong ini. Ginyu mengangguk. Apakah Anda memiliki peta benua Tenglong? Berikan saya satu. Dia berkata dengan dingin. Lixin memandang senior di hadapannya sambil bertanya-tanya dalam benaknya mengapa dia bahkan tidak memiliki peta. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan hormat menyerahkan slip Gyok ke Ginyu. Tepat setelah menerimanya, Ginyu menyapu akal suci dan menemukan dengan jelas fitur utama dari benua Tenglong. Baik sekali, dia membalikkan tangannya mengambil sebongkah logam biji kelas atas. Anggap ini sebagai hadiahmu. Setelah melempar biji kelas atas ini ke Lixin, dia segera menghilang ke udara tipis di depan Lixin dengan gerakan tubuhnya. Sebenarnya dia memberi Lixin sepotong biji kelas atas karena dia memiliki pendapat yang sangat baik tentang dia. Sekarang Ginyu memiliki biji dari dunia abadi. Sepotong biji kelas atas tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Biji kelas atas. Lixin merasakan gelombang kegembiraan saat melihat biji yang baru saja dia terima. Ketika dia mendongak lagi, Ginyu sudah menghilang. Ginyu, Hulfi, Heiyu, 3 saudara singa es ekstrim, dan kilin tinta terbang di udara. Kakak, kurasa bocah tingkat jindan itu benar. Sisi abadi yang lepas dan sisi iblis yang lepas harus saling menguji. Bagi mereka, beberapa ratus praktisi lepas yang telah terbunuh pada dasarnya tidak ada artinya. Kata Hulfi, Ginyu perlahan mengangguk. Sepertinya mereka tidak sedang menguji satu sama lain. Saya selalu memiliki perasaan seperti itu. Dia berkata dengan tidak yakin tepat setelah itu. Dia menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, karena aku tidak bisa memahaminya, aku akan berhenti berpikir. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, kakak. Mari kita melakukan pembunuhan besar-besaran. Ngomong-ngomong, bukankah kita memiliki King Immortal Mansion? Setelah pembunuhan, kami akan segera bersembunyi di mansion. Saat pencarian kita di luar mereda, kita akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini akan menjadi luar biasa, bukan? Mata Hulfi berbinar. Heiyu tidak mengatakan apapun, tapi matanya juga berkilauan. Tuan, itu bukan ide yang bagus, kata Sixin. Kurang ajar kau. Mengapa ini bukan ide yang bagus? Bahkan kesusahan ke-12 yang lepas dari keabadian tidak dapat menghancurkan King Immortal Mansion ini. Apa yang perlu ditakuti? Hulfi berkata dengan marah. Vivi. Ginyu menghentikannya. Kamu bisa melanjutkan, Sixin? Sixin berkata dengan anggukan. Tuan, menurut pendapatku sisi dari makhluk abadi yang lepas dan sisi iblis yang lepas masing-masing telah kehilangan beberapa ratus pasukan, jadi mereka sudah seperti air dan api. Mereka pasti bahkan memasang semua jenis jebakan di markas mereka untuk musuh yang akan datang untuk membunuh mereka. Jika kita pergi ke sana, sangat mungkin kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Ginyu mengangguk setuju, dia juga memikirkan ini. Sekarang kuil Kingsu dan istana Ginyu harus dijaga ketat dan semua jenis jebakan harus dipasang. Semua jenis jebakan? Anda idiot, Sixin. Tentu saja aku tahu bahwa ada jebakan. Tapi pikirkan saja, tidak peduli seberapa hebatnya mereka, apa yang bisa mereka lakukan pada rumah abadi Ginyu milik kakakku. Hulfi tampaknya tidak sabar. Apa yang paling dia inginkan adalah pembunuhan besar-besaran. Ginyu merenung sejenak. Baiklah, biarlah seperti ini. Pertama, kalian semua akan pergi ke King Immortal Mansion
untuk beristirahat sejenak. Aku akan berpura-pura menjadi seorang fusionis biasa dan menuju kuil Kingsu untuk memata-matai sendirian. Jangan khawatir, Vivi. Setelah mengintai, aku pasti akan membiarkanmu melakukan pembunuhan sepuasnya. Haufi dan yang lainnya segera menghilang ke udara tipis. Mereka telah memasuki Qingyu Immortal Mansion. Begitu Qingyu berpikir tentang klan Qin yang hampir dimusnahkan, dan para wanita cantik yang menunggu dan penjaga setia dari mansion Pangeran Yu yang semuanya sudah mati, dia tidak bisa menahan perasaan niat membunuh yang melonjak di dalam dirinya. Wukongsu, Ming Liang, kamu menyebabkan bencana itu dan sekarang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Dia terbang langsung menuju kuil Kingsu seperti seberkas cahaya. Benua Tenglong sangat besar. Saat ini masih musim panas di bagian utara benua, tetapi bagian selatan benua sudah memasuki musim dingin. Gunung Kingsu berada di tempat yang jauh. Saat ini dunia di sini adalah hamparan putih yang luas. Salju turun dengan lebat dari seluruh langit seperti bulu angsa. Qingyu adalah titik hitam di tengah kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ketika dia mendekati Gunung Kingsu, kecepatan terbangnya mulai melambat. Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh titik api di bawah. Orang tua itu adalah seorang ahli. Dia merasa lelaki tua berambut putih ini tidak sederhana. Di kaki Gunung Kingsu, ada api unggun di bawah pohon besar berdaun lebat dengan seorang pemuda tegap dan seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya. Kakek ambil ini. Pemuda yang kuat itu memanggang paha pria tua berambut putih itu. Ini adalah rusa putih yang kuburu barusan, jadi dagingnya masih segar. Orang tua berambut putih kemerahan menerima daging rusa sambil tersenyum dan menggigit dengan penuh semangat. Rasanya sangat enak. Adik kecil Anda tinggal di kaki Gunung Kingsu, jadi Anda harus menjadi murid kuil Kingsu, bukan? Tetapi mengapa tingkat kekuatan Anda sangat rendah? Anda bahkan belum mencapai tahap Jindan. Pemuda tegap itu berkata dengan senyuman yang dipaksakan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil Kingsu? Saya bisa mencapai level Xiantian hanya berkat teknik latihan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh ayah saya. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk diterima di sekolah manapun. Orang tua berambut putih itu mengangguk dan menatap pria muda yang tegap itu dengan tanda setuju. Adik kecil, mentalitasmu sangat baik. Saya sudah makan kaki rusa Anda, jadi saya tidak punya pilihan selain membantu Anda. Ambil kartu otoritas ini, nanti kamu bisa langsung pergi ke sekolah siang. Biarkan anggotanya melihat kartu ini dan beri tahu mereka bahwa kamu ingin menjadi murid sekolah siang. Anda pasti akan diterima. Pemuda yang kuat itu senang sekaligus. Dia pasti dapat mengatakan bahwa lelaki tua berambut putih di hadapannya kemungkinan besar adalah anggota senior dari sekolah siang. Kartu otoritas ini hanya mengizinkanmu bergabung dengan sekolah siang. Melihat kamu begitu bahagia, hari ini aku akan memberimu senjata suci yang aku gunakan di masa lalu. Orang tua berambut putih berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, sebuah lampu berkedip di tangannya. Orang tua ini bukanlah orang biasa, dia adalah pendeta Qi yang dari sekolah siang. Praktisi bebas kesusahan ke-10 dari generasi yang sama dengan pendeta Qi yang pada dasarnya tidak perlu banyak bicara tentang seberapa tinggi statusnya. Seseorang akan datang. Orang tua berambut putih melirik Qingyu. Di langit hati Qingyu tidak bisa membantu melompat. Namun saat ini sinar cahaya yang tidak jelas muncul secara tiba-tiba. Sebuah tangan menembus perut pendeta Qian. Melihat tangan berwarna merah darah itu menancapkan senior di depannya melalui perutnya, pemuda kekar itu ketakutan. Tangan berlumuran darah itu sedang memegang Yuanying, yaitu Yuanying pendeta Qian. Kamu berani membunuhku. Yuanying pendeta Qian meledak. Penyerangnya tidak lain adalah Wu Hei. Sambil memegang Yuanying pendeta Qian di tangannya, dia berkata sambil tertawa, omong kosong, tidak ada orang yang tidak berani kubunuh. Kesengsaraan ke-10 yang hilang dari Yuanying abadi harus sangat bergizi. Setelah mengatakannya, dia melempar Yuanying ke dalam mulutnya dan memakannya secara langsung, menciptakan beberapa celah dalam prosesnya. Semua ini membuat mata pemuda kekar itu keluar dari kepalanya. Wu Hei memandang rendah Qingyu dari kejauhan. Panggung Luji Tengah terlalu lemah. Setelah itu, dia bahkan berkata dengan tawa keras, kuil Kingsu yang pemberani, hari ini aku sudah makan Yuanying abadi yang kehilangan kesusahan. Ke-10 lain kali ini akan menjadi kesengsaraan ke-11. Dia kemudian terbang seperti seberkas cahaya dengan gerakan tubuhnya. Wu Hei benar-benar sombong.
Meskipun dia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk berteleportasi, dia hanya terbang dengan cara biasa daripada menggunakan teleportasi. Jelas dia ingin memberi musuh kesempatan untuk mengejarnya. Hei, jangan berpikir kamu bisa kabur. Suara geram mengaum di Gunung Qingsu. Seberkas cahaya merah kemudian menembak jatuh. Salju di Gunung Qingsu benar-benar mencair kemanapun dia pergi. Menyaksikan semuanya dari cakrawala, Qin Yu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa situasi berkembang berbeda dari yang saya harapkan? Seharusnya tidak seperti ini. Wukong Su dan Ming Liang harus mengetahui rahasia diagram sundering surga sehingga mereka tidak akan bertingkah konyol. Tapi apa yang terjadi dengan Wuhi ini? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.